Oke, selamat malam. Selamat datang di Ngopi Ngongko Inspirasi. Cie. Oke, kita bikin dulu judulnya. Judulnya kita bikin dulu bisnis tanpa modal. Bisnis tanpa modal. Halo semuanya. Waduh, rame nih. Ada 4.000 orang langsung yang nonton. Bisnis tanpa modal. Mana dia? Halo semuanya. Oke. Selamat malam semua. Selamat datang di IG live kedua ya antara gua dan Pak Arif Dede Wiguna. Yes. Jadi beliau ini seorang pengusaha yang cukup sukses dan salah satu mentor gue juga. Salah satu mentor gue dalam membangun satu bisnis. Dan mungkin di Bogor beliau ini cukup sibuk dan banyak yang anak-anak muda khususnya pengen sukses seperti beliau. Panutan anak muda. Kita masih tunggu, dia katanya mau makan malam tadi kurang lebih 10 menit yang lalu. Dan gue berhasil mengajak atau membooking lah waktunya 1 jam ke depan untuk sharing. Karena pertanyaan tentang modal dalam dunia usaha itu klasik banget ya. Modal itu satu momok sekaligus modal itu satu potensi gitu, peluang. Dan banyak orang nanya kalau mau mulai bisnis atau mau mulai usaha, modal selalu jadi indikator alasan utama lah orang kenapa nggak mau mulai. Nah, kita pengen dengar dari beliau satu ini. Jadi kira-kira bisa gak bisnis memulai satu usaha itu tanpa modal ya? Kita masih nunggu nunggu kehadiran dari Pak Arif, Bro Arif Dede Wiguna gitu ya. Kita masih tunggu, belum sabar ya, ini banyak banget nih yang nungguin nih. Halo semuanya, halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Waduh, 12.000 yang nonton ya. Oke, jadi sebelumnya gue kasih tahu dulu teman-teman yang nonton, 15 menit pertama ini kan cuma 1 jam ya, waktu untuk di dalam IG live ini cuma 1 jam. 15 menit pertama kita pengen gali backgroundnya beliau ya, kita pengen tanya-tanya dulu, kuliah di mana, kita kenalan dulu ya. Katanya kan tak kenal maka tak sayang, ya gak? Udah kenal lagi sayang-sayangnya ditinggal ya. Oke. Kita pengen denger 15 menit pertama. Lalu 15 menit kedua kita pengen bahas topik yang malam ini, itu kira-kira memulai satu bisnis dengan tanpa modal bisa atau enggak. Kalau memang bisa tuh gimana caranya ya, kita akan bahas itu. Nah, 20 menit setelah topik kita bahas, ini yang buat teman-teman nih. Jadi kalian siapin pertanyaannya ya. Jadi 20 menit itu akan ada tanya jawab selama 20 menit. Lalu 5 menit kita akan ambil kesimpulan. Nah, 5 menit kita ambil kesimpulan dan kita akan infoin endorsan kita, sponsor utama kita ya. Ini di belakang udah ada nih bannernya. Naruh segede gaban, buset. Aduh. Oke, thank you banget ya buat Indomilk. Thank you banget buat Indomilk udah support, udah kasih kita kesempatan untuk berkembang. Jadi dia support banget loh, Indomilk ini sangat support banget Uncle Joe. Oke, mana nih beliau nih? Nah, ya kita udah ngobrol nih. Udah 5 menit nih, Mamen. Udah 5 menit. Beliau kita akan lihat request nih ya. Oke. Yuhu. Mana nih beliau nih?
ya kita akan sambut dengan tepuk tangan. Iya. Yeay. Hai. Aduh, gimana kok? Apa kabarnya? Good. Apa kabar? Udah tutup kedai? Kedai belum tutup, tapi udah dikondisikan spesial buat Ko Dede untuk digali-gali gitu informasinya. Gila lu pikir gue galian apa? Kok ini teman-teman udah nungguin dari tadi nih kok. Oh, terima kasih ya teman-teman Rumah 30 yang sudah menunggu dan juga keponakan Uncle Jo. Yoi. Tadi udah di sounding nih kok. Ya, gue udah ngedenger susu kira-kira tadi kok. Begitu. Hah? Susu apa kok? Biasa. Ini yang di belakang kok ya? Di belakang. Oh. Segede gaban tuh kok. Iya. Kok gimana? Apa sebelumnya nih kok kita kenalan dulu. Ko Dede ini kan gue manggilnya Ko Dede ya, namanya Arif Dede Wiguna. Abang ya, Bang Dede. Nah, Koko ini kan seorang pengusaha. Kira-kira boleh cerita dikit gak kok backgroundnya Koko ini apa, kuliah di mana, terus sekarang tuh aktivitas kesibukannya apa, terus kira-kira apa yang lagi sedang dikerjakan nih di kesibukannya. Oke, nama saya Arif, sering dipanggil Dede sebetulnya. Jauh banget kok, Dede kok. Jauh. Long story lah. Sorry ya. Terus hari ini saya lulusan Trisakti, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Oke. Ya, dan pengalaman kerja pernah 3 tahun jadi auditor di kantor akuntan publik. Kemudian tahun 2003-an memutuskan untuk sebetulnya intinya tuh ngebantu keluarga di sebuah usaha yang emang waktu itu diminta kita untuk bantu. Nah, mulailah dari sana. Perjalanan karir kemudian mulai dari sana sampai dengan hari ini urus beberapa urusan usaha, kemudian juga jadi salah satu founder dengan beberapa kakak-kakak saya di Rumah 30. Bogor kok ya? Batu Tulis Bogor ya? Bogor. Oke, jadi sekarang di antara beberapa usaha yang lagi dibangun kok, yang paling menyita waktu kesibukannya apa nih kok? Yang mana nih kok? Ya, Rumah 30 karena memang baru, baru dari Desember ya, itu mulai agak menyita aja. Karena kan ini namanya usaha-usaha baru ya, pasti kan lebih harus kayak ibaratnya kayak anak kan harus lebih sering diliatin gitu. Oke. Jadi sejak lulus dari kuliah, Koko setelah jadi auditor langsung usaha gitu kok ya? Langsung nyemplung. Iya. Langsung nyemplung usaha. Itu kenapa kok motivasinya tuh kok? Gimana? Saya tuh besar begini, karena saya kan memang ayah saya seorang pedagang, dia pedagang ikan asin. Jadi dari dulu saya juga saya dari dulu juga udah terbiasa untuk kayak begitu. Untuk terbiasa bekerja, untuk bisa dagang. Dan kemudian ya kamu kenapa memutuskan untuk terjun ke dunia usaha? Karena waktu itu kebetulan memang pas istri melahirkan anak, dia udah nggak bisa buat handle usaha beberapa waktu lamanya. Kemudian ya ayah papa mertua sih bilang, kalau bisa minta tolong bantu ya. Akhirnya saya bukan by accident ya, karena memang oleh tuntutan keluarga ya udah harus bantu di sana. Itu intinya. Jadi kalau misalkan ada yang teriak-teriak siapa? Ada yang kalau misalkan gak enak katanya. Oh iya. Kalau misalkan gini kok, Koko kan sempat kerja, lalu ada di dunia usaha sekarang. Nah kira-kira selama kalau bisa diperbandingkan nih, lebih nyaman yang mana? Mungkin kalau enak kan plus minus kok ya, ada enak ada nggak enak. Betul. Tapi kira-kira lebih menikmati di dunia yang mana nih kok? Dunia kerja atau dunia usaha? Dua-duanya punya sisi baik dan sisi enggak sih. Jadi saya nggak bisa bilang juga orang yang punya usaha lebih mulia, lebih enak, enggak juga. Ada sisi baik dan sisi itunya tergantung dari masing-masing orang. Waktu kita kerja, waktu kita kerja itu, waktu kita memang kan udah harus terfokus dari 9 ke 5 sore di kerjaan di kantor. Kita benar-benar namanya itu kerja sama orang, kita harus ikutin aturan-aturan yang orang ada.
Terus kemudian apa? Ya waktu sama keluarganya kan jadi semakin kurang. Ya, itu sisi-sisi nggak enaknya, mungkin kurang enaknya. Tapi sisi baiknya kan gini, kita dapat pendapatan yang udah pasti kan tiap bulan udah dapat pendapatan. Itu yang buat beda kan. Kalau mau bukan mau tiduran sih ya, mau kerja ini ya udah gajinya ya udah segitu gitu. Nah, kemudian bedanya dengan sisi dunia usaha adalah gini, berkembang berhasil enggaknya sebuah usaha itu sangat tergantung dari kita yang punya usaha. Jadi benar kita harus mikir kreatif, harus lebih nggak mengenal menyerah, pantang menyerah untuk memulai sebuah usaha. Kemudian harus lebih lebih fokus. Dan kalau pernah kerja, teman-teman yang pernah kerja di kantor akuntan publik tuh, auditor tuh, kadang-kadang kita kalau lagi musim-musim laporan keuangan tuh, itu karena nggak bisa pulang ke Bogor waktu itu, pulang ke kos-kosan tuh bisa jam 2, jam 3 pagi. Kadang bisa pulang tuh jam 9 pagi besoknya. Kemudian harus kerja. Dan itu benar-benar padat banget kan. Secara waktu ya. Dan kita tahu susah secara waktu. Tapi kalau di dunia usaha itu yang saya bilang, bukan sisi kurang baik ya, sisi menantangnya adalah kita harus lebih fokus, lebih kerja keras, lebih berpikir kreatif. Kenapa? Kalau di tempat kerjaan, di tempat usaha kalau kita bekerja, kalau kalian misalnya perusahaannya tutup, ya paling nggak kalau kita kan dapat pesangon. Paling nggak kan dapat uang lah, dapat pesangon. Tapi kalau di perusahaan, kalau kalian tutup, kalian udah harus rugi secara modal, kemudian harus bayarin karyawan, dan duit udah habis semuanya. Nah itu sisi-sisi menantangnya, tapi sisi-sisi baiknya adalah punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Dan itu bisa menantang kita untuk lebih kreatif, untuk lebih kerja keras. Jadi kan sangat tergantung dari kemampuan kita. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sih. Kalau menurut saya sih itu. Koko lagi di dunia usaha itu pernah nggak ngalamin satu titik di mana kan kalau misalkan kita di dunia kerja kan kita punya financial security gitu kok, keamanan secara finansial yang tiap bulan kita udah pasti dapat gitu. Nah di dunia usaha kan itu tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan gitu kok. Nah kira-kira pernah nggak di titik di mana kayaknya sulit, tadi yang Koko bilang misalkan sulit secara ekonomi, cash flow nggak muter atau gimana gitu kok, masa-masa susahnya tuh, pernah ngalamin nggak kok? Pernah. Makanya saya selalu bilang ke beberapa teman yang khususnya yang masih muda-muda, kalau mau tanya bisnis, mau tanya hikmat, maksudnya mau tanya pendapat-pendapat bisnis, tanyalah sama orang yang pernah bangkrut, pernah gagal, kemudian naik lagi. Itu selalu kayak begitu. Karena saya suka punya prinsip bilang gini bahwa pelaut-pelaut yang hebat itu selalu dibentuk dari ombak yang bergelora. Jadi kalau memang bisa keluar dari posisi susah kayak begitu kemudian muncul menjadi lebih berhasil, itu kita harus dapat tanyanya kepada orang-orang model kayak gitu. Jadi kalau memang ada orang yang memang dilahirkan kaya, anaknya terus punya usaha kemudian kaya, ya terlalu biasa lah. Pernah punya itu pernah. Kita pernah ada satu usaha bengkel waktu itu kalau nggak salah. Udah hampir 10 tahun. Saya tahu, ini salah satu ini juga sih ya, sebelum kita masuk ke kalau mau mulai sebuah usaha, mulailah dengan yang kalian cinta, yang kalian sangat suka, yang nggak jauh dari passionnya kita. Jadi saya rasa itu bukan salah satu kesalahan, adalah salah satu pembelajaran buat kami. 10 tahun punya bengkel, akhirnya kami tutup karena memang udah rugi terus. Dan ya itu pengalaman yang bisa mengajar kita. Lalu setelah kalau Koko ngalamin satu titik kebangkrutan gitu kok, menurut Koko nih, hari ini kan kita semuanya nih, nggak cuma kita doang, tapi hampir semuanya di masa-masa pandemi ini kan situasinya sulit gitu. Sulit dan nah kira-kira tantangannya pernah yang mengalami yang lebih berat atau ini yang memang paling berat? Saya sih jujur pernah mengalami yang berat yang waktu bengkel itu tuh. Hari ini kenapa bisa lebih berat? Sebetulnya ini akan jadi bahasan yang berbeda nanti. Kita perlu ngobrol lagi. Itu bicara mengenai money management nanti. Berbicara mengenai manajemen keuangan. Itu bicara gimana cara mengatur duit. Tapi yang kemarin-kemarin lebih berat banget loh. Dibanding yang ini. Karena kami yakin yang ini karena kita udah lewatin yang berat. Waktu masuk yang ini, kita menjadi lebih sedikit, bukan artinya nggak takut lah ya. Atau nggak khawatir. Tapi tetap kita tahu ada selalu jalan keluar lah. Yang ada. Karena kita udah lewatin yang paling buruk. Mantap. Ya. Nah, kok ini gue rasa latar belakangnya lumayan cukup ini ya. Mungkin kalau mau lebih panjang lah ini ya.
Nah, kita pengen gini kok, kan seperti sesuai dengan topik kita ini. Jujur kan gue bikin workshop dan banyak sekali workshop itu bukan banyak, maksudnya dengan tema bagaimana cara mulai bisnis kopi dengan low budget, selalu ada pertanyaan tuh tentang modal kok. Nah, jadi modal itu jadi betul. Jadi sepanjang gue di dunia usaha selalu diskusi sama orang atau sama peserta workshop itu bicaranya soal modal. Jadi selalu pertanyaan apa ya, kayak momok gitu kok buat sebagian orang. Betul. Bukan buat banyak orang lah. Modal itu jadi seperti apa ya, halangan. Kalaupun dia bekerja pun, gue pengen ngumpulin modal dulu. Gitu. Nah, kira-kira nih kok, dengan judul yang kita udah angkat, bisnis kira-kira bisa gak dimulai itu tanpa modal? Nah, gimana menurut Ko Dede? Setelah laluin sampai sekarang, terus banyak baca buku, dengerin pengalaman orang, sangat bisa loh bisnis tanpa modal. Karena harusnya kembali lagi pada kayak begini, pengertian modalnya apa sih yang ada dalam pikiran masing-masing. Lalu punya pengertiannya modal selalu bicara mengenai duit. Jadi pengertian bisnis tanpa modal tuh kelihatannya nggak mungkin banget kalau tanpa duit. Siapa bilang? Betul. Bisa. Bukan arti tanpa duit tuh nggak ada duit sama sekali ya. Tapi benar kalau misalnya beli pulsa atau ongkos transport sih kan memang harus dikeluarin. Bisa lah bisnis tanpa modal. Kita tuh Indonesia sangat diuntungkan loh. Kakak saya kan di luar negeri, dia juga bagian purchasing. Kalau dia mau beli sesuatu, kalau mereka bagian purchasing, kalian harus sekolah dulu untuk dapat license-nya, dapat izinnya. Indonesia kan enggak. Gimana cara bisa bisnis tanpa bisa? Emang gini, kalau saya mau jualan motor, apakah berarti saya harus punya motor? Enggak kan? Bisa aja misalnya lu, Uncle Joe pengen jual motor, saya cuma jadi mediatornya aja, jadi bahasa kerennya jadi brokernya aja. Kan saya nggak punya motornya. Bisa saya jualan? Bisa gue jualan. Bisa dapat untung? Sangat. Sangat. Sangat bisa. Jadi pengertian modalnya kita harus mengerti. Nggak melulu bicara mengenai uang. Nggak melulu bicara mengenai duit, mengenai uang. Karena kita selalu bayanginnya duit. Nggak. Modal yang paling penting tuh satu. Dikasih hidup tuh hari ini udah jadi modal. Yang kedua, selain dikasih hidup kan kita punya potensi yang selalu dikasih sama Tuhan yang di atas dalam diri kita. Nah itu aja yang harus kita gali sebetulnya. Bisa bisnis tanpa modal? Sangat bisa. Gue yakin sangat bisa. Oke. Nah ini kan pertanyaan teknis nih kok. Kalau memang bisa, artinya kita mesti menyamakan perspektif dulu nih ya soal modal ini ya. Betul. Mindsetnya harus sama. Jadi modal itu nggak selalu harus uang. Tadi yang kok contohin juga jadi broker pun juga bisa tanpa modal. Nah sekarang teknis nih kok. Seandainya orang pengen mulai satu usaha karena kita sama-sama di kedai kopi. Gimana cara dia mau mulai suatu usaha kedai kopi tapi nggak pakai modal kok? Kira-kira ada nggak teknis-teknis yang bisa di-sharing ke mereka, teman-teman? Bisnis tanpa modal itu bukan berarti tanpa, itu yang saya bilang tadi kenapa di awal mindsetnya harus benar. Karena modal kan nggak sekedar bicara mengenai duit. Modal itu bisa bicara mengenai tenaga, modal juga bicara mengenai pikiran, modal bisa bicara mengenai konsep. Pertanyaan teknisnya gimana caranya memulai bisnis kopi tanpa modal? Bisa aja dong. Kalian punya konsep bisnisnya, emang udah suka dengan bisnisnya, penyuka kopi misalnya, suka dengan bisnisnya, punya konsepnya, kemudian kita udah mulai ancer-ancer punya tempatnya, bisa kita buatin konsep bisnisnya. Kalian punya buat kalau nama bangunan yang namanya RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Tapi kalau di kita punya konsep bisnisnya, kalian bisa tawarin dong ke orang. Bicara tanpa modal itu bukan sekedar bicara pakai modal saya. Saya kan bisa pakai modal teman saya. Saya bisa pakai modal orang keluarga kita. Bisa kan? Itu kan uangnya bukan uang kita, tanpa modal juga kan. Tapi tetap punya dengan konsep bisnisnya yang bagus. Memang kita udah tahu, udah konsep bisnisnya bagus, kita bisa mulai. Dan bisa kita tawar-tawarin lah. Dan saya harus beritahu, kalau memang waktu ditawarin mungkin ditolak oleh orang, jangan menyerah. Selalu jangan usah nyerah. Jangan ditolak 1-2 kali kemudian nyerah. Enggak dong. Harus punya fighting spirit juga. Sangat bisa bro, tanpa modal. Tawar-tawarin ke teman-teman, apalagi hari-hari gini kan bisnis kopi sangat kepengen banget. Dan saya rasa dunia perbankan juga udah mulai melirik bisnis kopi, karena ini bisnis yang bagus. Betul. Mungkin juga bisa jadi contoh yang oke kali kok ya. Misalkan ada satu kasus gitulah, dia mau punya satu usaha. Ini sempat gue dengar dari salah satu peserta workshop kok. Jadi dia bilang dia ikut workshop yang Uncle Joe adain itu
karena dia memang suka kopi, dia punya passion di kopi, dia nggak punya uang, persis seperti yang tadi Koko bilang, tapi tantenya atau omnya yang jadi sponsor utama gitu. Betul. Itu kan jadi sebetulnya kalau gua juga, kan? Betul. Jadi masuk gini, kalau gua simpulin bisnis tanpa modal itu artinya bisnis tanpa modal kita sendiri gitu kok. Betul. Artinya secara hierarkinya modal itu tetap diperlukan, tapi bukan dari kita. Begitu kok kurang lebih. Betul. Itu beberapa istilah sebutnya dengan UOL, uang orang lain. Jadi bisa duit dari duit keluarga, dari duit ya kalau bisa masuk ke bank ya pakai duit bank. Tapi kalau nggak bisa level ke perbankan ya pakai duit pertemanan, bisnis pertemanan, itu kan bisa. Dan saya harus kasih tahu loh hari ini, ada begitu banyak orang kaya yang punya duit, tapi nggak tahu duitnya mau diapain. Itu kan bisa jadi salah satu ini juga buat kita. Salah satu sumber juga, apalagi di internet ada namanya itu tuh crowdfunding, yang kayak begitu, atau angel investor yang kayak gitu. Kalau konsepnya bagus, kalau itu bagus kan bisa jalan dengan mereka. Betul. Kan ibaratnya kita punya bukan nambah modal uang. Modalnya dari konsep ya. Kan kita punya kok teman-teman kita tuh yang jago gambar. Dia jago gambar, jago konsep, dia bikin bikin di Instagram gambar-gambar gitu. Tiba-tiba ada yang minta dibikinin tuh kok dari bank BCA gitu untuk bikinin video dengan gambarnya dia. Itu 5 menit mau 30 juta loh kok. Makanya artinya kan kesempatan bisnis tuh selalu terbuka lebar tanpa modal. Yang pasti sesuai dengan passion. Sesuai dengan passionnya kita. Itu jelas tuh. Nah ini banyak banget, walaupun udah kita jelasin konsep bisnis tanpa modal itu seperti itu, masih tetap selalu ada pertanyaan yang sama gitu kok. Nah ini cerita dari gue sendiri, gue kan suka bikin editing video kok, ngedit video gitu ya, gue bikin taruh di Instagram. Nah karena ada yang ngelihat suka sama konten-konten yang gue bikin di Instagram, salah satu brand makanan Vietnam di Jakarta tuh ngebayar gue di angka 6 juta ke atas loh. Buat bikin duit, kan? konten. Iya. Nah itu mungkin makanya bisa dibilang modalnya bukan selalu uang, tapi bisa jadi kreativitas kita, ide kita gitu ya. Betul. Tadi lu sebutin tuh katanya, waktu yang lu bilang apa yang lu suka katanya. Selalu dari apa yang kita suka. Itu aja. Jadi ini kita masuk sesi tanya jawab nih kok. Jadi buat teman-teman, kira-kira silakan bertanya, taruh pertanyaan yang berbobot di sini. Nah kita bacain dulu nih kok, ada satu yang nanya nih. Dari Lupnah doang. Lupnah. Manggilnya apa nih? Manggil Lup. Nah. Jadi walaupun kita tanpa modal, tapi kita punya konsep yang matang, maka akan ada sponsor-sponsor untuk modal kita ya? Iya, bisa kayak begitu dong. Tapi tetap intinya adalah begitu ya, memang kita kepengen berusaha, memang kita nggak punya duit, tapi kita punya tenaga, kita punya konsep, kita punya ide, bisa. Itu kalau dalam dunia bisnis kan sangat mungkin. Oke lah kita, jadi misal ketemu dengan orang, join, orangnya yang satu nyetor uang, kita yang kerjain. Tapi nanti kita bisa digaji atau kita bisa dapat saham kosong, banyak banget dalam dunia usaha kayak begitu. Dan hari ini kan banyak banget seperti kayak begitu. Sangat bisa untuk berbuat kayak gitu. Yang penting konsep bisnisnya bagus. Apa perlu dibikin semacam proposal yang jelas gitu kok ya? Mungkin teknisnya gini kok. Kalau misalkan gue punya duit nih, ada anak muda, ya mungkin dia baru lulus kuliah, dia punya konsep bagus, tapi dia nggak punya proposal kok. Nah, kayaknya perlu kita sebagai orang yang punya yang mau menginvestasikan uang kita perlu tahu ya secara jelas kali kok ya. Apa sih yang mau dikerjakan dan bagaimana bisnis value-nya gitu kali ya. Betul. Dan itu kan makanya kalau buat konsep kan di internet juga kan banyak pelajaran-pelajaran hari ini. Wah, hari ini kan sangat-sangat dibanding zaman gua dulu. Mulai tahun-tahun 2000-an awal kan internet nggak seperti saya sekarang. Jadi kalau mau belajar buat gitu kan harus cari ke tempat-tempat yang maksudnya nggak dari internet gitu, ibarat dari secara manual. Tapi kan hari ini sangat diuntungkan. Tapi tetap intinya adalah gini, konsep bisnis kita bukan buat nipu orang loh. Dan kadang-kadang yang orang mikir, wah jangan sampai ntar cuma ngambil duit kemudian dibawa kabur, enggak. Paling penting dalam sebuah usaha, dalam sebuah prinsip, dalam sebuah bisnis,
karakter tuh nomor satu. Itu bicara integritas tuh nomor satu. Itu udah paling itu deh. Karena kalau nama baik udah jelek, kalian mau kemana pun juga akan selalu jelek. Itu yang paling penting dalam dunia bisnis. Itu dengan hati yang benar gitu kan, dengan karakter yang benar. Bisa, kita bisa kayak gitu. Oke. Loh, sekarang kan banyak yang suka itu juga venture capital yang nyari startup baru. Kan artinya itu ada begitu banyak orang yang memang punya keinginan untuk sponsor begini. Sponsorin begitu banyak usaha. Gue belum nyampe tuh kok ke level situ tuh kok. Maksudnya gue denger gitu venture yang kayak gitu yang dia mau mencari startup baru. Cuman di level gue kayaknya belum nyampe tuh kayaknya. Gue pengen sih Uncle Joe gitu tiba-tiba ada Uncle Joe yang datang nyuntik modal. Tenang. Akan datang waktunya. Tenang aja. Kita tenang aja. Kalau kita jalanin sekarang dengan bagus kan, someday pasti akan juga. Siap. Nah ini pertanyaan kedua nih kok. Nah, ini dari Adam nih. Adam ini yang kemarin juga ikut live IG kita nih. Meminjam sehat gak sih kok buat usaha minjam nih? Lebih baik pinjam ke saudara, teman atau ke bank? Nah itu kok, kira-kira gimana tuh kok? Semuanya sama itu, pinjam saudara, teman sama bank juga sama aja. Meminjam kadang dalam dunia bisnis tuh ada yang disebut dengan leverage, seperti pengungkit. Nah, salah satunya kita bisa pakai dengan pinjaman. Tapi kalau kalian udah harus masuk pinjaman, saya beritahu aja, mau pinjam kepada teman, kepada ayah, kepada apapun, pada bank apalagi, kalian harus konsisten, kalian harus disiplin betul-betul tuh. Itu yang saya bilang tadi, itu bisa nanti sesi money management. Artinya gini, keuangannya udah harus terpisah. Rekening pribadi sama rekening buat usaha harus dibuat terpisah. Sekarang juga harus dibuat terpisah sih. Jadi nggak boleh campur jadi satu. Dan itu kan ada begitu banyak, kalau udah minjem sama bank atau apalagi minjem sama keluarga atau apapun juga kan kita punya tanggung jawab buat bayar, tanggung jawab buat lunasin. Kalau dibilang sehat atau nggak sehat tergantung. Kalau kalian minjam buat usaha, saya rasa itu termasuk dalam hutang yang produktif. Kan hutang ada dua, ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Produktif itu hutang yang dipakai untuk kita menghasilkan usaha, yang pada akhirnya akan menghasilkan uang. Tapi kalau hutang konsumtif kan hutang yang dipakai untuk beli barang-barang konsumtif, yang dipakai untuk konsumsi kita. Meminjam itu asal dalam terminologi, asal dalam konteks secara produktif untuk menghasilkan usaha, boleh. Tapi hitung-hitungannya harus jangan sampai meleset ya. Jangan sampai, karena udah hitung minjam. Banyak tuh kok yang kejadian gitu kok. Banyak yang kejadian gitu. Minjem, meleset, bukan. Either ke saudara, either ke bank, either ke siapapun. Meleset, rugi, malah ribut kok. Banyak tuh kayak gitu kok. Banyak. Makanya ya itu dia. Makanya saya selalu ngomong kan sama kamu atau yang lain juga suka ngomong. Lebih baik kita ngomongnya tuh pahitnya di awal. Kalau sampai pun kita kasih tahu, kalau sampai pun ini nanti akan meleset gimana, apakah kita akan tambahin, kita bayar bunganya kah? Atau nanti kita cicilnya lebih gimana, harus diomongin di awal lah. Bisnis itu mau sama temen, mau sama saudara, mau sama apa, omongin pahitnya, omongin hitam putihnya tuh di awal. Kalau bisa, makanya saya bilang, semua, walaupun sama keluarga apa, kita buat hitam putihnya aja. Sama-sama kita buat agreement apa yang kita buat di awal. Pakai materai boleh, supaya apa? Supaya itu jadi pegangan kita. Jadi jangan sampai kita, dulu lu ngomongnya kayak gitu. Kalau omongan kan nggak bisa dipegang. Iya. Harus ada konsep yang apa tuh, perjanjian di awalnya yang jelas. MOU-nya kok ya, hitam atas putih ya? Yes, hitam atas putih itu harus. Mau mulai bisnis apapun juga harus. Mantap. Sekarang ke nomor 3 nih kok. Dari Oma Kulina. Waduh, Oma Kulina ini haus sekali nih kok. Orang yang haus nih, si Hendro nih. Harusnya dia ada di sini kelihatannya ya. Kayaknya perlu diundang deh nanti nih. Perlu gue undang nih. Harusnya diundang dong. Gue belum harus denger juga tuh cerita-ceritanya tuh. Nih pertanyaan kok. Salam kenal sama Kulina. Apa yang dilihat dari investor atau pemberi modal sehingga mereka mau invest modalnya? Apa critical point yang dilihat? Nah, apa tuh kok? Sometimes kenapa harus punya konsep bisnis yang bagus? Gue kan orang accounting. Biasanya kan orang akan lihat kan selalu pengembaliannya itu berapa lama, return-nya atau disebut dengan, kita nyebutnya dengan BEP, balik modalnya itu kapan. Biasa kayak begitu sih orang pikir. Loh, kalau begini loh, kalau kalian punya konsep bisnis bagus misalnya ya, kemudian kalian udah hitung-hitung bagus dan kalian bisa dengan situasi itu kalian udah hitung semua, kemudian net profit kalian hitunglah selama 1 tahun, kalian bilang ke yang punya modal misalnya,
ya dalam 1 tahun gue bisa kasih misalnya, dalam 1 tahun loh ya, 8% gitu kan. Itu kan menjanjikan. Sementara bunga deposito hari ini kan 4, sekian. Bunga deposito. Dan itu udah ada di atas. Kecil banget. Apalagi bunga tabungan. Nangis kalau yang punya bunga tabungan. Deposito kalau salah 4%. Kalau kita bisa kasih itu di atas itu, kan paling nggak kan investor juga kan senang. Kenapa? Lihat di atas 5%. Di atas bunga deposito, rata-rata kebiasaannya adalah gini. Kalau bisnis gitu adalah selalu di atas bunga deposito. Karena orang akan selalu mikirnya gini. Kalau gue punya duit 100 juta, gue depositoin dengan bunga misalnya 4%, hitunglah 4%, udah after tax, kan gue cuma dapat 4% dari 100 juta, cuma 4 juta. Sedangkan kalau kamu datang dengan konsep bisnis, saya bisa kasih di atas 4%, tapi dengan konsep yang benar loh ya, bukan konsep nipu-nipu. Saya bisa kasih ke Bapak misalnya dengan 6 juta selama untuk 1 tahun, ya itu kan bisa jadi poin lebihnya. Biasanya critical investor itu adalah lihatnya dari net profit aja, dari keuntungannya, dari labanya aja. Kapan bisa BEP, labanya kayak gimana. Dan saya harus kasih tahu, hati-hati tuh dengan investor-investor, bukan investor sih ya, bisnis-bisnis, kalau misal ditawaran bisnis, yang dikasih tahu, 1 bulan kita bisa kasih keuntungan bunga 10% loh, itu udah nggak mungkin tuh. Itu udah banyak nipunya dibanding dengan benernya. Jadi harus lebih hati-hati. Kita mah normal-normal aja kan, mana ada bisnis yang 10% sebulan. Uncle Joe bisa ngasih 20% loh kok. Asik. 20% bohongnya maksud lo. Oke nih kok, dia ada yang nanggepin nih. Si Adam nih tadi nih. Tapi kan bank itu ada bunga, sedangkan saudara ya mungkin hanya sekedar bagi hasil dan bertugas melunaskan. Nah ini mindset yang salah menurut gue nih kok. Iya. Dan lu juga main kayak gitu ya, kita juga kan tahu. Ya bank memang ada bunga, tapi kalau saudara ke saudara kan waktu bagi hasil kan kalian harus hitungin bunga. Kalau saya taruh uang 100 juta, kan bukan berarti saya kepengen nanti dibalikin 100 juta. Paling nggak kan ada bunganya lah. Misalnya 5% jadi 105 juta. Dengan saudara kan juga sama. Kan nggak ada yang ngasih. Ya, kalau kamu bisa dapetin saudara yang nggak minta bunga, itu sangat bagus. Itu benar-benar poin bagus. Bisa juga sih kayak begitu. Itu benar-benar poin yang bagus. Tapi kalaupun sampai enggak, ya paling enggak. Kita kan, ya hitungan kita menyebutnya cengli lah. Kalau udah ngasih duit 100 juta, udah bantuin gua, paling nggak kan lu bisa dari 100 juta, ya tambahin 2 juta kah, tambahin 3 juta kan nanti pengembaliannya. Kalau bunga bank memang, itu udah rutin harus dibayar. Kalau bunga bank, itu mah nggak bisa ditarik nego-nego. Makanya kalau udah main sama bank sama apa, udah harus lebih hati-hati loh ya. Udah harus lebih disiplin. Secara administrasi, secara keuangan, udah harus lebih disiplin. Itu gua nyicil kur aja tiap bulan gitu kok. Ya. Udah harus nggak boleh telat. Tapi kur itu, iya betul. Tapi kur itu salah satu yang gue lihat itu memang salah satu program bagus pemerintah. Karena itu selalu di bawah bunga yang seharusnya, bunga-bunga normal yang seharusnya kan. Itu memang pemerintah kepengen usaha kecil menengah bisa bertumbuh, makanya dikasih kur maksimal 500 juta kalau nggak salah. Kur. Tapi kan itu banyak banget. Cuma sekali itu kok. Kur itu kalau misalkan lu nggak bisa, cuma sekali doang kita boleh minjemnya. Makanya gue nyesel kalau cuma minjem 50 juta kok. Iya, sayang loh. Tahu gitu gue ngomong setelah ini gitu. Jangan lu juga buat apa kalau nggak perlu. Iya betul. Nih kayaknya teman lu nih kok, rumah 30 nih. Iya. Izin tanya dan Dede, Uncle Jo, kalau seumpama kita sudah meminjam untuk usaha, lalu di tengah jalan usaha kita gulung tikar, lalu bagaimana baiknya mengatasi masalah untuk membayar pinjamannya? Nah, kok. Ini si Revel nih gue tahu nih. Revel jangan kejadian nih. Enggak, dia kerja di BMKG nih Revel nih. Revel lagi dengar kan? Well, kalau usahanya gulung tikar, tikarnya dilurusin lagi lah, jangan digulung-gulung. Nggak jok. Nggak usah digulung. Gimana kalau usahanya gulung tikar? Kamu pinjamnya ke siapa misalnya? Pinjamnya ke bank. Atau pinjamnya ke orang tua. Datengin tuh yang orang tuanya. Tetap dengan sebuah itikat baik, namanya hutang harus diberesin. Tetap minta waktu, kita bisa perpanjang ini waktu, kita akan bayarin. Saya akan usaha sedemikian supaya untuk bayarin. Jangan kabur. Betul. Nggak boleh kabur. Harus. Betul. Karena kan ucapan kita, apa janji kita, kayak begitu. Kalau kamu udah gini aja kabur, kelihatannya nggak akan dikasih kesempatan lagi buat minjem. Datengin orangnya, atau datengin saudaranya, kasih tahu bisnisnya mungkin gulung tikar, tapi saya akan seusaha saya akan
usaha sedemikian keras, saya akan balikin. Mungkin waktunya lebih lama, tapi saya akan balikin. Saya akan cicil tiap bulan kah atau gimana kah? Gimana kalau pertanyaannya ini adalah ini bank? Sama juga. Kalian harus datang ke bank, kasih tahu kondisinya kayak begini. Saya rasa bank kalau memang ada orang yang tetap mau bayar, dia akan tetap buka pintu dibanding dia nggak dapat duit. Selalu harus dibicarain, diomongin dan diberesin. Betul. Gitu, Vel. Ini gue sedikit nambahin nih kok. Gue punya kejadian kemarin, mungkin lu udah tahu nih ya, yang kejadian gue rugi di proyek kontraktor. Betul, betul. Nah, itu kan kurang lebih angkanya sampai hampir 100 juta. Jadi gue mengerjakan satu proyek interior dan gue sendiri sebagai orang yang mengerjakannya, hasilnya tuh kurang memuaskan. Nah, tentu si pihak yang punya rumah kan minta pergantian dong, minta pertanggungjawaban lah. Nah, yang gue lakukan adalah gue menghadapi si klien gue ini, gue mengakui gue sendiri nggak puas dengan hasilnya dan gue minta izin sama dia untuk mengembalikan dananya. Mengembalikan dananya dan tapi gue nggak sanggup langsung one time cash gitu kok. Tapi gue hadapi, gue bilang gue bisanya per bulan sekian. Dan ini udah mau lunas sedikit lagi kok. Beberapa bulan lagi gue udah bisa ngelunasin. Itikadnya itikat baik kan kita memang buat. Betul. Gue yakin mungkin si klien gue ini tidak kemungkinan untuk tidak mempercayakan pekerjaan ke gue ada gitu. Tapi si minimal gue punya keputusan untuk menghadapi lah, tidak kabur. Kan banyaknya kontraktor cabut kok, kabur hilang. Betul, udah dapat duit. Itu hal yang mudah sekali zaman sekarang. Gitu. Walaupun uangnya lumayan gede, tapi lumayan gue tiap bulan konsisten bisa membayar gitu. Dan gua rasa itu udah menaruh sebuah sebuah value di orang yang tadi lu ituin juga kan, paling nggak gini, lu nggak kabur. Bisa jadi kemudian hari juga kan dia mempercayakan yang lebih besar lagi kan, bisa juga. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab, responsible gitu dengan kehidupan. Oke, next Niko nih, waktu kita dikejar sama Instagram Live nih. Iya, makanya. Oke, Ko Dede mau nanya, lebih bagus bisnis usaha atau investasi, main saham dalam kurung? Jemiu, Jem, lebih bagus dua-duanya, Jem. Kalau harus pilih gitu, harus pilih bisnis usaha dulu lah. Bisnis usaha, dapat duit lebih, mainin ke saham. Ini bagus nih pemikiran. Saya suka pemikiran anak-anak muda yang udah harus mikirnya main saham, investasi, bisnis, asik banget. Saya berharap yang nonton sih di under, seperti kita pernah ngomong ya, under 30 ya, sukses before 30 gitu ya. Main usaha dulu lah, bisnis usaha dulu, baru main investasi. Oke. Next Niko, ini ada beberapa pertanyaan yang udah ditanyakan di awal. Nanti mungkin kayak Bang Revi nih, Red Elliot ini bisa nonton ulang tuh jawabannya, ini udah ada nih. Jadi Bang Revi di skip ya. Tanya langsung aja Jojo nanti. Iya. Nah ini nih Om Akulina nih, dari sudut pandang investor, apakah kita harus siap loss dengan segala investasi kita jika ternyata tidak sesuai prediksi atau proposal? Contoh jika baru aja franchise ke satu brand, terus brandnya mati karena COVID. Nah itu tuh kok. Itu banyak tuh kok. Om Akulina pertanyaannya berat banget ya Om Akulina ya. Harus ngopi kita kelihatannya nih. Harus ke Bogor. Iya bacaannya serem kok, buku-bukunya kok. Duh, konspirasi global ya. Elit global. Bukan. Dari sudut pandang investor, apakah kita harus siap loss? Yes. Sama seperti kalau orang pacaran kan harus siap-siap putus. Selalulah punya skenario terburuk kalau sampai investasinya nggak jalan. Selalu. Harus punya, apa kita nyebutnya worst skenario gitu kalau sampai bisnis kita, investasi kita nggak jalan. Selalu harus punya hitungan kayak begitu sih ke depan. Makanya itu kalau dari money management tuh pentingnya dana darurat untuk kayak begitu tuh ada di situ tuh. Supaya buat bisa. Kita baru saja franchise ke satu brand, terus brandnya mati karena COVID. Wah. Kita franchise ke satu brandnya mati karena COVID. Saya suka percaya bahwa gini, kesulitan itu selalu datang juga dengan peluang. Sama seperti orang Chinese bilang kan, orang Cina bilang kan. Selalu mungkin ada peluang-peluang lain yang harus kita lihat. Nah, untuk memulai sebuah bisnis, tadi kan udah bicara bisnis tanpa modal. Kalian harus tahu passionnya dulu. Passion itu bicara mengenai apa yang di dalam. Ini lanjutin apa yang di dalam, apa yang jadi kalian suka,
apa yang menjadi potensi kalian yang paling kalian inginkan. Yang kedua, kalian harus mulai dengan apa yang kalian punya di tangan, kalian punya di sekitar kalian. Itu bisnis itu selalu di awal dari sana. Kalau dimulai dari apa yang kita suka, kemudian kita harus lihat juga yang ada di sekitar kita. Bisnis nggak harus jauh-jauh dengan ada yang di sekitar kita, yang ada di sekitar kita aja kita mulai. Ya, itu salah satu tips untuk bisnis. Oke. Apalagi nih? Mana lagi nih kok? Oke. Oke, nih ada lagi lanjutan yang tadi nih kok. Kriteria orang yang mau memberi pinjaman BEP-nya kapan dan berapa keuntungannya. Betul gitu kok. Ini mah catatan ya, bukan pertanyaan ya. Oh, mana sih nomor berapa? Paling bawah itu. Lupnah doang. Kriteria orang yang mau memberi pinjaman itu. Ya, kamu harus tanya, kan kriteria orang kan beda-beda sih. Jadi kalau kriteria orang beda-beda ya harus tanya sama yang punya modal. Ada yang punya modalnya memang mikir, mungkin ya udahlah, lu yang penting balikin gua modalnya, nggak usah pakai bunga. Ada yang kayak begitu. Ada aja, makanya ketemu orangnya kan beda-beda, tergantung orang yang punya uangnya. Tapi jangan sampai kalian pinjam uang kayak begini loh. Sebulan 10% ya. Nah, itu udah namanya lintah darat. Udah bukan ini investor lagi. Nggak usah diminta kalau kayak begitu. Mendingan kabur. Itu banyak loh kok itu yang kejadian pinjaman online itu. Betul. Dengan banyak banget, dan yang kejerat juga kan banyak banget. Banyak. Masalahnya kok yang pinjaman online ini bahayanya mereka itu nggak cuma nagih ke kita, tapi nagihnya ke keluarga, ke teman-teman kan? Iya. Itu tuh yang parah banget ya itu. Iya. Jadi mungkin pesan dari bagus tuh satu. Mana. Ya gimana gue? Sorry gimana? Lanjutin lu. Sorry. Pesannya apa? Udah lupa tuh gue. Ini ada yang bagus nih. Oke, mana nih. Kok izin bertanya Oke, Kristi Tania. Ini keponakan atau fansnya? Bukan. Fans lagi. Teman rumah 30 itu. Menanggapi jawaban lebih baik bisnis dulu daripada invest, saya pernah disarankan untuk belajar investasi, main saham sejak dini. Ya. Kok ada tanda tanyanya ya? Jadi apakah tetap lebih baik belajar bisnis dulu kah? Oke. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan buat anak-anak kuliah tuh. Mungkin Kristi masih kuliah kali ya, atau enggak? Saya lupa tuh. Ya kalau masih kuliah, ya masih bisa pakai duitnya, masih nggak terlalu ini pakai buat investasi main saham, ya boleh-boleh aja main saham. Nggak masalah. Tapi kalau mau belajar, saya sih lebih suka, kalau saya pribadi loh ditanya ya, lebih suka belajar bisnis dulu deh. Saya sih lebih suka kayak gitu. Nanti dapat keuntungannya berapa, baru diinvestasiin. Selalu kayak begitu. Sebetulnya kalau gue baca buku dari Cash Flow Quadrant kok yang Robert Kiyosaki. Ya. Jadi kalau misalkan memang mau mulai masuk ke investor, dunia investasi ya, sebetulnya kita harus udah kondisi keuangan kita yang ready gitu kok, yang mateng. Betul. Biasanya orang-orang yang masuk ke dunia kuadran investasi atau investor, biasanya orang-orang yang sudah punya secara ke financial itu udah oke. Bisa. Jadi kalau misalkan masih keuangan yang uang yang bukan uang diem lah, bukan uang dingin, dipakai ke investasi dan investasinya cukup lama, sedangkan kita butuh, nah itu agak bahaya kok. Jadi kedepannya malah. Betul. Karena gue pernah kejadian gini kok, investasi emas itu kan bagus kok. Iya. Nah, ketika gue beli logam mulia, 50 gram waktu itu, lumayan lah, 22-an lah. Udah gitu, lagi turun-turunnya tuh harga emas. Tapi titik itu kita butuh uang. Karena uang kita cuma itu doang yang kita jadinya malah, udah kita butuh, kita jual jadi rugi gitu. Iya, itu kembali lagi kepada orang sebetulnya. Kalau memang mau belajar investasi dari awal lebih bagus. Warren Buffett memang kan dari awal dia bagus, dia beliin saham. Dia beliin saham, boleh-boleh aja. Tapi kalau saya sih lebih suka buat bisnis dulu, atau kalau boleh, kalau bisa jalan dua-duanya boleh. Karena saya harus kasih tahu ya, kalau kalian mau investasi, mau mulai bisnis, nomor satu yang paling penting, kalian harus pelajari dulu bisnisnya dengan serius. Dengan benar-benar tahu detailnya. Maksudnya tahu kalau mau investasi, pelajarin dulu sebelum taruh duit, sebelum taruh semuanya, harus pelajari dulu dengan baik. Jangan cuma dengar, wah kelihatannya yang hari ini yang lagi rame main saham nih, kita main aja, jangan. Harus tahu ilmunya.
Harus dapetin ya, ilmu itu banyak dalam berbisnis. Banyak tuh kok yang main saham yang pakai handphone tuh gadget ya. Karena memang sekarang mereka itu pada endorse para influencer untuk menginfluence orang-orang kok. Nah, itu untuk makanya kita harus lebih pintar. Betul, kita harus lebih pintar. Investasi apapun juga, bisnis apapun juga kalau dimulai itu harus dipelajarin dulu. Harus diketahui dulu. Itu harga mati itu. Kayak begitu. Ya. Udah harus. Oke nih, si Adam nih, terakhir nih kok. Bunga yang sehat itu berapa persen untuk start usaha? Waduh. Aduh. Kayaknya ini perlu lu jawab nih, kalau lu kan auditor kok. Bunga yang sehat tuh berapa persen? Sekarang adalah kayak gini kan, kalau bunga kredit kan selalu lebih tinggi daripada bunga deposito. Itu udah harus memang begitu secara normal bank itu. Kalau ditanya bunga sehat bunga berapa ya kalian tanya aja. Sekalian juga kalau misalnya mau mulai pakai bunga, main pakai bank, kan saya udah di luar konsep bisnis udah bagus, perhitungan udah oke. Kalian bisa bisa di chip in tuh, bisa coba chip in lagi, pitching. Jadi kalian nggak cuma cari satu bank, cari aja beberapa bank. Dengan konsep bisnis yang sama, siapa tahu ada yang bunga yang bisa kita nego, kita omongin bisa bunga lebih rendah. Sekali lagi Adam, kalau udah mau mulai main sama bank, udah gimana, kamu udah harus lebih disiplin dalam segi administrasi, dalam segi keuangan udah harus lebih serius. Bisnisnya udah harus ditemuin dengan serius. Harus itu. Nah, lu kok Dede sendiri nih ada pengalaman nggak kok sama pinjaman sama bank dalam membangun usahanya nih? Dulu waktu kita awal pertama kali kita dikasih pinjaman bank dengan cara ya diagunin usahanya. Tapi makanya saya bilang tadi, karena kebetulan saya memang sama istri berdua, kita bisa ya ada pasang surutnya sampai akhirnya kita bisa lunasin tuh pinjaman. Kemudian kita dari hasilnya pinjaman itu kita bisa bangun lagi satu tempat sampai sekarang itu dari kayak gitu. Makanya saya bilang tadi, rumusnya bisnis itu disebut dengan SADIS. SADIS itu singkatan dari sabar dan disiplin. Itu aja. SADIS. Harus itu. SADIS, sabar dan disiplin. Jadi itu dulu pernah minjem ya kok sama bank ya? Pernah minjem sekarang terbalik nih, bank yang minjem sama lu kayaknya ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu, gue berdoa biar ke depan kayak begitu deh. Amin. Nah ini nih kok si Sekar nih, aduh. Sekar ada ya? Gue kalau si Sekar ini ada dia. Seru lah nih sama si Sekar ini. Oke, pertanyaan nih kok Dede. Kok hilang? Mana? Oh ini. Sorry. Ada. Kalau passion ada, konsep belum jelas, modal belum banyak, jadi butuh financial consultant dan konseptor, bukannya malah butuh modal di awal sebelum usaha ya. Wes. Kan ada Uncle Joe, gimana sih? Ya makanya nggak perlu butuh, udah berat banget butuh financial consultant. Pakai konsultan loh, gila. Saya mau kalau kayak begitu. Jadi financial consultantnya kalau dibayar. Maksudnya kan kalau bisnis loh. Lu kan mau juga kan? Mau lah, gue jadi itu lah, konseptornya tuh. Ya. Makanya bisnis itu mulainya dari yang kecil. Gak usah yang angkanya gede-gede. Kalau nanti secara berjalannya waktu memang gede, karena kita udah belajar dalam perjalanannya. Bisnis itu yang penting ini aja, mulai aja dulu. Makanya mulainya dengan yang kecil. Jangan mulai yang langsung, wah fantastis kayak gimana. Selalu mulailah dari yang kecil. Apa sih bisnis tanpa modal yang paling kecil? Gue tuh udah selama COVID gini ikut beberapa webinar. Salah satunya ikut yang Tung Desa Waringin. 3 hari 6 jam itu, hampir 5-6 jam. Dia selalu bilang, hari begini bisnis tanpa modal bisa apa? Jadi maklar. Jadi mediator. Contoh, lu jualan kopi. Gue gini dah, gue datang sama lu ya. Oke, gue jualin kopi Uncle Joe ya. Misalnya lu jualan 1 cup 10.000. Boleh nggak gue jualin 10.500? Kan boleh-boleh aja dong. Lu dapat untung, gue juga kan dapat untung. Kan boleh kan? Tanpa modal kan? Dengan yang kecil yang ada kan? Kayak begitu kan, mulai bisnis kayak begitu. Yang penting dimulai. Jangan cuma dipikir, jangan cuma dihitung, dimulai. Makanya cuma kita perlu mulainya dengan hal yang paling kecil aja, dengan angka yang kecil. Makanya Uncle Joe kan punya workshop bagaimana caranya membuat bisnis kopi maksimal 15 juta kali ya modalnya ya. Berapa? Maksimal mah 4 miliar kok. Sorry. Minimal. Minimal sebetulnya enggak, bisa di bawah itu minimal. Tuh, makanya kan.
mulai selalu dari yang kecil, jangan mulai selalu dari yang gede. Financial consultant kalau memang gede ya butuh. Kalau kamu butuh perusahaan yang gede, bunga yang gede ya memang harus butuh financial consultant. Tapi kalau sekarang kan enggak, belajar dari internet kan enggak. Mbah Google tuh banyak tuh contoh-contoh gimana cara buatnya bisnis planning, kayak gimana banyak. Cari di sana dulu aja sekarang. Passionnya ada, konsepnya belum jelas, cari konsepnya. Iya dong. Gue kalau sekarang yang lain minggu lalu kita bilang cari mimpinya. Ya. Yang lu minggu lalu bilang. Dan mungkin gini kok. Mungkin kita bisa kumpulin tuh kok yang rencana kemarin mau nge-zoom, bisa dibahas lebih detail tuh. Boleh. Mungkin kita minggu depan boleh tuh kok bikin zoom ya minggu depan. Ya. Mungkin nanti gue bikin polling aja. Ya. Nanti gue bikin polling di Instastory. Kira-kira enaknya nge-zoom itu malam atau sore. Itu satu. Kedua, weekend atau weekday itu kok. Itu bakal gue coba polling. Dan kita batasin kok ya, cuma berapa orang kok? 15 lah ya. 15 orang ya, Zoom ya. Ya. 15 orang tuh teman-teman yang mau, kita akan berbagi ilmu gratis di Zoom. Jadi nanti Uncle Joe akan urus semuanya free. Bisa DM ke saya juga. Bisa DM juga ke Uncle Joe. Yang minggu lalu ada 4 orang yang sudah kontak-kontak. Jadi kalau boleh kita bisa bahasnya lebih banyak di sana. Oke. Mungkin kita bisa gali dari beberapa yang nggak bisa kita lebih yang kurang dalam lah, kurang detail di yang kita bahas sekarang, kita bisa gali lebih dalam di Zoom nanti. Oke, terus gini kok. Memang enaknya sih kayak jam-jam segini nanti Zoom. Ya, gimana? Habis makan malam kali kok ya, beres makan malam. Terus minum kopi di bawah tangga ya gak kok? Iya, Pak Uncle Joe juga dong. Siapin kuaci, itu oke tuh. Iya. Gini kok, ini gue simpulin nih dari yang udah kita bahas nih. Kalau kita mau mulai sesuatu yang tanpa modal, jadi gue simpulkan semua bisnis itu pasti butuh modal. Hanya saja modal itu tidak selalu uang, gitu kok ya. Betul. Yes. Jadi bisa itu konsep, bisa itu ide, bisa itu uang orang lain, uang tetangga, uang mertua gitu. Nah, ini mungkin salah satu yang paling boleh dilakukan adalah pakai uang mertua kok. Karena jadi dorongan untuk kita sukses. Kalau gagal atau rugi, kita bisa di PHK sama mertua kok. Bisa dipecat kita jadi mantu. Iya. Oke, nih kesimpulan kedua. Jadi soal bikin bisnis tanpa modal itu sangat memungkinkan. Terus kita mulai dari yang kita suka, passion ya, mulai dari apa yang kita suka dan dari apa yang kita punya. Dan gua kasih garis besar, harus sadis ya kok ya, sabar dan disiplin kok. Harus. Gitu. Harus. Oke, kira-kira ada lagi gak pertanyaan nih sebelum ini udah sisa 7 menit, nanti kita pengen dengar closing statement. Ada yang nanya tuh. Yang mana kok? Hoki apa nih ya? Mimpi itu gratis, ada di atas-atas. Tapi mewujudkan konsep yang matang itu susah. Betul, mimpi itu gratis. Tapi kalau kamu nggak bisa mewujudkan mimpi, artinya mimpinya kurang gede tuh. Mimpi itu harus menjadi mimpi yang gede buat diri kamu. Bukan sekedar buat diri kamu ya, buat keluarga kita, buat apa segala. Memang gratis. Gue sih suka ngajarin gitu. Kalau untuk mimpi yang gratis aja kalian nggak bisa, apalagi meraih mimpi tersebut. Mimpi dulu, dan mimpi yang benar itu justru akan membuat membangkitkan adrenalin dalam kehidupan. Ya? Burning desire kok istilahnya kok. Yes, itu bahasa Inggrisnya itu. Burning desire. Oke, mana lagi nih ada yang kelewat gak ya nanya nih? Tuh, ada Bu RW Jalan Roda tuh. Gua sangat menghormat Bu RW. Melina Charlie tuh. Mana? Tuh, calon jadi RW Teladan Kota Bogor, Gerald Max 2903. Mei, terima kasih udah nonton. Salam buat Bu Lura ya. Ini bukan Eka Sari 96 bukan? Atau bukan? Hoki? Gerald Max 2903. Oke, ini Hoki _ SCR ini kok. Ini anak RP nih kok. Kayaknya angkatan lu deh kok. Si Shirley kok. Cewek. Shirley istrinya dari Oma Kulina tuh kok. Hendro. Oma ini orang di belakang
orang di belakang layarnya Om Akulina nih. Agak galak ya. Pokoknya intinya dari saya, bisnis itu dimulai dari yang kecil. Dimulai dari apa yang jadi passion yang kita suka. Kemudian dari yang kecil yang kita miliki di tangan. Dan saya sangat, nah kalau saya berharap ini yang nonton di bawah 30, paling nggak di bawah 30, mulailah bisnis dari awal. Mulai dari bisnis kan, saya bilang tadi, saya pernah gue pernah ditawarin, bukan ditawarin ya, disuruh ngejualin kapal tanker loh. Pernah. Cuma kapal tanker kok. Punya kapal tanker gitu, ada orang telepon punya kapal tanker berapa teman. Tapi karena memang nggak punya channel ke sana ya nggak kejual. Nggak, maksud saya begitu. Cara yang paling mudah adalah gini, jadi broker aja. Jadi maklar kan nggak pernah. Dan salah satu profesi saya adalah saya freelance broker loh. Jualan rumah, jualan tanah, kan lumayan itu. Gak tanpa modal, jualan SPBU kayak gitu kan lumayan dapat duit dari sana. Itu agak ngeri tuh kok produknya kok. Tapi gue mulai itu dari pertama kali dengan jualan motor. Jualan handphone bekas, handphone kakak saya. Dulu inget jualan handphone tuh bekas, kita nelfon masih zamannya tuh belum ada internet, telepon ke radio. Kan suka ada tuh yang iklan-iklan, gue telepon ke radio. Dalam waktu setengah jam kemudian ada yang minta. Nah itu tuh pengalaman-pengalaman kecil gitu yang membantu sampai hari ini. Dan itu biar teman-teman juga jangan lupa tetap untuk memulai, berani untuk mulai. Jangan sekedar untuk dipikirin. Itu closing statement-nya kok. Ya, buat gue sih itu closing statement. Nanti kita ketemu di Zoom lah. Teman-teman bisa DM saya di @ariefdd atau di Uncle Joe Coffee Shop kalau ada yang mau ikutan. Kita cuman kapasitasnya cuma 15 orang aja di Zoom itu. Jadi kita bisa ngobrol lebih lama, lebih banyak, lebih detail juga. Jadi Johan juga banyak pengalaman ya. Saya cuman ya ngikut-ngikutin aja dia apa yang dia ngomongin. Ya. Ini kok gue mau thank you banget udah nyediain waktu buat live malam ini. Dan gue mau say thank you juga buat sponsor Indomilk. Yes. Jadi terima kasih udah support live IG. Dan gue mau kasih pengumuman sedikit buat hari Sabtu kok. Sabtu itu gue ada live IG juga. Itu tentang tutorial. Jadi tutorial ngebikin produk. Ya nanti akan gue umumin di Instastory atau di Instagram. Boleh. Gue rasa gitu aja sih kok. Harus belajar tuh. Ya, hari ini harus belajar banyak juga ya. Salam buat yang lain, salam buat teman-teman. Kemudian ya biar paling nggak gini, kita bisa bantu orang lain lah hari-hari ini. Dengan waktu kita berusaha kan kita bisa tolong orang lain juga. Ya? Betul. Terbuka untuk umum. Thank you kok. Siap. Itu ya. Sip, thank you. Nanti gua umumin yang di Zoom, nanti kita ketemu lagi. Siap. Thank you kok. Kalau gitu. Ya, thank you ya. Oke, bye teman-teman, bye. Iya, terima kasih buat yang udah nonton jempol dan love-nya. Live IG malam ini udah selesai, nanti akan nyambung di IG tutorial. Jadi IG live tutorial hari Sabtu itu antara sore atau ke malam. Nanti gue mau bikin sharing tentang bikin produk dan disponsori sama si ini nih, Indomilk ya. Jadi akan bikin tutorial 3 atau 4 produk secara live. Nanti teman-teman bisa nanya juga di situ. Gitu aja, sampai ketemu di live berikutnya. Dadah!